saya Nur Syahada dari kelas 12A4. Di sini saya akan memberi penjelasan sedikit tentang apa itu reaksi redoks. Nah, di sini ada pengertian redoks. Yang pertama, redoks berdasarkan oksigen. Reduksinya yaitu melepaskan oksigen, sedangkan oksidasinya yaitu menangkap oksigen. Yang kedua ada berdasarkan elektron. Reduksinya yaitu menangkap elektron, sedangkan oksidasinya melepas elektron. Proses pelepasan dan penyerapan elektron terjadi secara simultan. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan bilangan oksidasi atau biloks. Reduksinya yaitu mengalami penurunan biloks dan oksidasinya mengalami kenaikan biloks. Contohnya ada pada MnO4 menjadi Mn2+, yaitu di sini sama dengan reduksi, sedangkan Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron sama dengan oksidasi. Kemudian di sini ada reaksi redoks. Mg plus 2 HCl menjadi MgCl2 plus H2. Mg di sini sebagai reduktor, 2 HCl sebagai oksidator, MgCl2 sebagai hasil oksidasi, dan H2 sebagai hasil reduksi. Nah, Mg yang tadinya 0 menjadi plus 2 merupakan terjadinya oksidasi. Sedangkan 2 HCl yang tadinya plus 1 menjadi H2 0 terjadinya reaksi reduksi. Keterangannya yaitu reaksi reduksi merupakan oksidator atau pengoksidasi hasil reduksi. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan reduktor atau pereduksi hasil oksidasi. Dikatakan redoks apabila ada unsur bebas dan ada perubahan biloks. Kemudian reaksi redoks juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada reaksi redoks disproporsionasi. Reaksi ini memiliki oksidator dan reduktor yang zatnya sama. Kemudian reaksi redoks konproporsionasi adalah reaksi redoks yang hasil oksidasi dan hasil reduksinya merupakan zat yang sama. Kemudian di sini ada bilangan oksidasi atau yang disebut dengan biloks. Nah, didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau dilepaskan atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, sedangkan atom yang melepaskan elektron akan bertanda positif. Selanjutnya yang terakhir, kita memiliki contoh dari redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fotosintesis. Reaksi redoks biologi secara alami melibatkan tumbuhan hijau yang mampu menggunakan energi dalam cahaya matahari. Reaksi redoks menghasilkan oksigen dan gula. Kemudian yang kedua, ada pembakaran bahan bakar. Bahan bakar yang direaksikan dengan oksidator misalnya oksigen, contohnya dalam industri dan transportasi. Kemudian yang ketiga ada proses pemkaratan atau korosi. Terjadi karena reaksi oksidasi logam oleh reaksi oksigen dari udara. Perkaratan dapat dipercepat karena adanya asam, air, dan oksigen. Dan yang terakhir, contohnya ada sel volta komersial. Terdiri atas elektrode, anode, dan katode, di mana tempat terjadinya reaksi redoks umumnya berupa aki dan jenis baterai. Sekian yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini. Mohon maaf bila ada salah penyebutan ataupun penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih.